Acara ini dipersembahkan oleh Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, pasar finansial teknologi berbasis syariah semakin bergeliat di Indonesia. Peningkatan tersebut didasari dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah sebagai model pembiayaan yang bernilai etis, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Dalam berkontribusi mendorong industri halal di Indonesia, berbagai perusahaan berbasis syariah pun mulai menjamur. Salah satunya PT Dana Syariah Indonesia. Perusahaan pendanaan ini menjadi real estate crowdfunding pertama di Indonesia yang terdaftar secara resmi di OJK. Lalu seperti apa visi misi serta komitmen yang ditawarkan PT Dana Syariah Indonesia? Berikut obrolan selengkapnya. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat datang di iBreak. Selama 30 menit ke depan, saya Agustin akan menemani Anda dengan pembahasan kita kali ini, yaitu cara halal dan aman mendapatkan hasil bulanan melalui syariah.id, dan seperti apa dan bagaimana juga cara aman mendapatkan pendapatan rezeki halal melalui syariah.id. Dan telah hadir bersama saya di sini ada Bapak Taufik Al-Zufri selaku CEO dan founder PT Dana Syariah Indonesia. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, saat ini banyak sekali nih yang menawarkan investasi bodong, dan juga ternyata bukan hanya itu aja, tapi juga tidak bisa diambil ya dananya, dana investasinya. Nah, bagaimana nih melihat pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya, oke. Ya, kita turut prihatin ya sebelumnya kepada orang-orang yang mungkin terpaksa belum mendapatkan haknya ya, karena mungkin tidak sengaja masuk ke investasi-investasi yang mengatasnamakan syariah, tapi ternyata bodong. Nah, memang ada cara gimana supaya kita terhindar dari investasi-investasi bodong semacam itu. Pertama, kita mesti melihat apakah imbal hasil yang dijanjikan ini terlalu bombastis gitu ya, terlalu di luar perkiraan, di luar nalar lah gitu, 5% sampai 10% per bulan misalnya, itu kita mesti hati-hati. Kemudian kedua, kita mesti mencek apakah penyelenggaranya ini legal, legal dalam arti lembaganya gitu. Kita bisa mengeceknya kemana? Kita bisa mengecek di OJK. Jadi ada website OJK namanya ojk.go.id. Kita bisa lihat di situ apakah penyelenggaranya terdaftar. Kemudian ketiga, kalau kita memang muslim kepingin investasinya skemanya syariah, kita cek betul apakah skema yang ditawarkan benar-benar syariah. Nah, paling tidak 3 itu yang harus kita lakukan supaya terhindar dari investasi yang bodong gitu. Jadi kalau kita mau berinvestasi, kita harus tahu dan harus cerdas ya berinvestasi. Jangan sampai kayak tergiur dengan tawaran-tawaran menarik. Akhirnya biasanya awalnya begitu, dari tawaran yang luar biasa tinggi, menarik, tapi ternyata tidak sah gitu ya. Oke deh. Apa itu danasyariah.id nih Pak? Oke, nah danasyariah.id ini hadir, alhamdulillah di saat yang tepat ya, kita sudah berdiri 2 tahun lebih. Alhamdulillah juga Dana Syariah ini sudah terregistrasi dan diawasi oleh OJK. Jadi Dana Syariah ini adalah aplikasi yang membantu pemilik dana, masyarakat pemilik dana untuk memproduktifkan dananya ke proyek-proyek properti yang sudah dipilihkan oleh tim Dana Syariah. Secara online gitu. Jadi Dana Syariah ini adalah aplikasi pendanaan syariah yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik dana untuk memilih proyek-proyek properti yang sudah terseleksi. Dan dana pemilik dana ini masuk melalui online, semudah belanja online gitu. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa menjadi pendana dengan cara sangat mudah, itu melalui aplikasi. Dan ini sudah pasti nih syariah ya? Sudah syariah, sudah nggak investasi bodong lagi ya. Ini pendanaan ini ya, pendanaan syariah. Dan sudah di bawah OJK juga. Ini pastinya menjadi sebuah kenyamanan dan ketenangan bagi kita semua sebagai pendana nih ya, Pak Taufik. Dan cocok dengan kondisi saat ini di masa wabah pandemi ini kan, kita nggak boleh keluar rumah. Ini online sepenuhnya, kita bisa dari rumah. Jadi kalau saat ini juga lagi bingung gitu ya, karena investasi di mana yang cukup baik dan juga bisa menghasilkan, di mana keadaan juga tidak baik ya secara ekonomi, tapi ada solusinya di sini ya. Sudah berapa tahun ini Pak Taufik? Sejak berdiri sudah 2 tahun kurang lebih ya.
Dan dengan berjalan 2 tahun itu kita sudah melakukan pendanaan kepada sekitar 600 sekian proyek gitu ya. Wow, Kemudian member dari pendana ini yang ikut sudah hampir 100.000. Ya. Banyak sekali Kemudian ya. dana yang sudah tersalurkan Ya. sudah hampir 500 miliar. Dan selama 2 tahun ini semua pendana sudah mendapatkan haknya. Imbal hasil tiap bulan yang dijanjikan itu sudah terbayar, kemudian pokoknya pun juga sudah terbayar. Karena semua pendana kan dari aplikasi Dana Syariah dia bisa memilih mau proyek yang mana, tenor berapa bulan gitu kan. Oh, oke. Kemudian dananya juga nggak harus besar-besar. Cukup 1 juta rupiah atau kelipatannya bisa 1 juta, bisa 10 juta, bisa 1 miliar. Yang penting kelipatan 1 juta itu sudah bisa masuk. Semudah belanja online. Jadi sesuai dengan dana yang kita punya. Betul. Dan berapa yang kita mau taruh untuk mendanai properti-properti yang juga bisa dipilih nih berarti Betul, ya. betul. Jadi pilihannya seperti kalau kita mau belanja. Jadi Kan kayak ke sekarang sudah supermarket, terbiasa. tapi kalau biasa kita beli barang-barang, kita ini adalah sebagai pendana ya, luar Nah, biasa sekali ini punya Betul. punya apa ya, kelebihan sendiri bisa mendanai properti-properti dengan skema yang pasti skemanya syariah nih ya. Betul. Jadi skemanya memang kita khususkan skema syariah dan lembaga dana syariah ini kan memang lembaga layanan fintech syariah ya. Iya. Jadi ada Dewan Pengawas Syariahnya juga. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini ditunjuk oleh DSN MUI yang direkomendasikan untuk ikut mengawasi kesyariahan dari akad-akad dari dana syariah. Jadi nggak usah dikhawatirkan apakah ini benar-benar Betul. syariah atau enggak, memang sudah pasti ini sudah terbukti bahwa Betul. memang skemanya syariah Betul, ya. ada Dewan Pengawas Syariahnya begitu. Dan apakah ini propertinya ada di mana aja nih Pak Taufik? Ya, ya menyebar. Memang sekarang belum seluruh Indonesia ya, tapi kita nantinya akan menuju ke seluruh Indonesia ada. Sekarang ini sudah sampai di Sumatera, di Kalimantan, ada di Sulawesi juga ada. Memang sebagian besar masih di Jawa. Gitu. Sedangkan membernya sendiri yang sebagai pendananya dari mana aja? Nah, kalau member seluruh Indonesia ada, alhamdulillah. Karena sudah hampir 100.000 member ya, jadi semua provinsi ada. Berarti ini memang crowdfunding ya, Betul. yang memang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah juga, karena ini merupakan sebuah hal yang sangat baik untuk kita bisa memiliki bersama nih ya. Betul, betul. Jadi di kondisi COVID-19 ini di mana orang mau bekerja harus keluar rumah Yes. dan terpaksa nggak bisa kerja Yeah. di luar rumah. Nah, ini sebagai solusi supaya uang kita yang bekerja gitu. Tapi bekerjanya melalui pendanaan syariah. Ini luar biasa menjadi sebuah solusi bagi masyarakat di Indonesia nih ya. Pak Iya. Taufik, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya hanya di iBreak.
selalu ada alasan untuk terus berjuang. Seperti mereka yang selalu mengajarkan jika hidup ini tentang pilihan untuk menjalankan kewajiban dan menyambung kebaikan. Kini, berdonasi dan membayar zakat lebih mudah di Dana Syariah. Membantu mereka yang membutuhkan dengan menyebarkan kebahagiaan. Dalam setiap kebaikan yang kita berikan, membantu mereka mewujudkan harapan. Menjadikan kita agen perubahan dan kebaikan dengan tanpa ragu, kita terus melaju menuju satu tuju. Untuk mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban, dengan setiap kemudahan yang Dana Syariah sediakan. Bersama kita raih keberkahan. Ayo cari berkah di Dana Syariah. Pengeluaran bulanan tuh selalu habis hanya untuk hal-hal konsumtif diri aku sendiri. Aku sadar saat anakku mulai sekolah pertama kali. Kalau suami aku tuh kelihatan banget ya, dia sayang banget sama anakku. Dia pernah bilang supaya aku ikut Dana Syariah. Anakku. Ayo hijrah finansial. Ya pemirsa, masih bersama saya Agustin dan juga tentunya bersama Pak Taufik selaku CEO dan founder PT Dana Syariah Indonesia. Dan banyak sekali hal-hal menarik yang masih saya ingin tanyakan kepada Pak Taufik nih. Pak, kenapa sih Dana Syariah.id ini tertariknya hanya bidang properti? Ya. Oke, pertanyaan yang menarik dan ini memang sering ditanyakan ya. Memang pertama kita harus tahu bahwa properti ini menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Mungkin kalau Agustin pernah punya rumah, tahun kemarin belinya berapa, sekarang berapa, lonjakannya kan kelihatan luar biasa. Nah, dengan imbal hasil yang tinggi yang bisa diperoleh dari bisnis properti, ini imbal hasil yang tinggi ini bisa diberikan ke pendana yang ikut. Sehingga dengan bisnis properti yang kita pilih, imbal hasil yang kita berikan lebih tinggi daripada bidang lain. Pertama itu. Kedua, properti ini kan fixed asset yang nggak ada rodanya, yang nggak bisa bergerak, nggak bisa dicuri. Sehingga aman sebagai agunan. Karena kita memang mensyaratkan pendanaan ini dengan agunan properti itu sendiri, sehingga properti ini pertama menghasilkan imbal hasil yang tinggi, kedua sebagai agunan dia bagus sekali karena tidak bisa dicuri, tidak bisa pindah tempat. Kemudian ketiga, properti ini kan nilainya dari waktu ke waktu naik. Jadi kalau kita pegang agunan properti itu nilainya akan naik terus dibanding kita pegang agunan kendaraan misalnya yang nilainya turun. Rendah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi Pak Taufik, di musim pandemi COVID-19 ini banyak orang juga nggak berani untuk berinvestasi di properti. Nah, bagaimana dengan Dana Syariah.id ini? Apakah memiliki impact? Ya, pandemi corona ini kan COVID-19 ini kan pertama menggempur atau membuyarkan pasar lah, boleh dibilang begitu ya. Jadi orang yang berjualan banyak yang sepi penjualannya. Apalagi properti, mungkin mau jual properti di musim seperti ini gitu kan. Tapi alhamdulillah Dana Syariah ini kan hanya mendanai untuk properti yang sudah ada pemesan dan pembelinya. Sehingga sudah tidak ada lagi resiko market, resiko pasar. Selama belum ada pembelinya, masih cari-cari pembeli, kita tidak bisa mencarikan pendanaannya. Jadi hanya fix yang sudah ada pembelinya. Gitu. Oke, jadi bukan yang kosong ya, berarti udah pasti. Tapi nih, seandainya kata ngomong terburuknya nih Pak Taufik, ternyata orang itu tidak bisa melanjutkan. Ya mungkin dia belinya cicil, terus juga nggak bisa melanjutkan karena keadaan ekonomi. Nah, bagaimana nih? Apakah ada backup sendiri dari Dana Syariah? Betul, ya. Jadi backup pertama bahwa jaminannya, agunannya ini kan kita pegang, baik secara legalitas maupun fisiknya juga kita kuasain gitu ya. Jadi ini bisa jadi agunan terakhir pada saat kita terpaksa misalnya ada gagal bayar dari pembeli gitu ya. Tapi kita punya backup pembeli cadangan. Jadi selalu setiap kali kita mau mendanain satu properti, kita punya backup agent yang sudah kerjasama dengan Dana Syariah yang bisa mengambil alih pada saat pembeli itu karena sesuatu hal gagal bayar. Tapi
biasanya pembeli rumah itu bukan seperti kita membeli kendaraan atau apa ya. Biasanya dia punya rencana pembayaran yang sudah fix, yang sudah bagus. Jadi kalau cuman karena wabah yang sekian bulan itu biasanya tidak mempengaruhi, kecuali wabah ini jangka panjang bertahun-tahun gitu. Jadi alhamdulillah ada backupnya. Jadi nggak usah khawatir, berarti sudah ada solusinya juga kalau sampai Betul. terjadi yang tidak diinginkan ya. Betul. Jadi ada agunan yang kita pegang Yap. juga, ada agensi yang kerjasama dengan kita yang siap menjadi pembeli pengganti. Gitu. Ya, seperti ada backup asuransi nih ya, jadi aman. Semacam itu, betul. Oke, Pak Taufik. Nah, pemilihan untuk seleksi properti, karena kan properti itu ada lokasinya, terus juga ada banyak faktor untuk bisa dia berkembang seperti itu. Nah, bagaimana Pak Taufik dari Dana Syariah ini bisa memilih properti-properti yang memang dikatakan unggulan sehingga tepat untuk kita bisa mendanai? Betul. Nah, memang Dana Syariah ini kan background awalnya adalah developer kita ini selama lebih dari 10 tahun. Oh, oke. Sehingga kita sudah sangat memahami ya bagaimana memitigasi atau mengurangi ya resiko di bidang bisnis properti. Jadi dengan pengalaman kita yang sudah lebih dari 10 tahun ini kita pakai untuk menganalisis setiap kali pendanaan yang mengajukan developer yang mengajukan pendanaan dengan kita itu selalu kita analisa dengan pengalaman kita yang sudah lebih dari 10 tahun itu. Oke, pasti ini jadi kesempatan untuk berbagi kepada masyarakat ya. Iya, betul. Pak Taufik, bagaimana sistem juga untuk withdraw? Misalnya nih, udah jatuh tenor nih, kita mau ambil. Apakah kita harus ke kantornya Pak Taufik atau kita bisa secara online juga, dan berapa lama prosesnya? Ya, jadi alhamdulillah memang kita di era teknologi ini dimudahkan dengan teknologi ya. Jadi semua proses dari mulai kita jadi member itu online. Cukup mendownload danasyariah.id ya melalui App Store atau Google Play. Kemudian kita register. Pada saat kita mau transfer kita juga online, nggak perlu keluar rumah. Kemudian pada saat kita withdraw atau ingin menarik dana di tengah-tengah atau tunggu di akhir, itu juga online. Dan kita tidak harus datang ke kantor atau datang ke bank, nggak. Jadi otomatis dana itu dalam waktu 1 sampai 7 hari akan masuk ke rekening kita yang sudah didaftarkan. Jadi nggak perlu kemana-mana, tetap di rumah. Ada kena biaya administrasi nggak kalau kita mulai masuk ke aplikasi ini, atau kita mulai mungkin kita mau top up ya, mendanai lebih, ataupun juga ketika kita mau tarik dana kita? Tidak ada penalti, tidak ada denda sama sekali, tidak ada biaya administrasi, tidak ada. Jadi semuanya dimudahkan dengan teknologi, karena dengan teknologi ini kan jadi murah ya. Kemurahan inilah yang kita membuat kita bisa membagikan imbal hasilnya jadi lebih tinggi. Jadi efisien sekali, nggak ada biaya penalti, nggak ada denda, nggak ada biaya administrasi. Gitu. Jadi seandainya kata nih kita misalnya mendanai sebuah properti gitu ya dengan biaya mungkin 1 juta setiap bulan, tapi ada satu kendala, misalnya kita mungkin ada komitmen ya di sini. Betul, ya, ada komitmen 1 tahun. Ada 3 bulan, ada 6 bulan, tinggal pilih. Oke, sama kayak deposito nih ya. Tapi jauh ini untuk mendapatkan hasilnya ya. Betul. Misalnya udah saya taruh tenor saya 6 bulan, tapi dalam waktu 3 bulan saya keadaan terpepet ya, saya harus ambil uang saya. Ini sama sekali nggak ada kena penalti. Nggak ada kena penalti, nggak ada biaya apapun. Kita tinggal di aplikasi itu pilih kita mau penarikan gitu kan. Nanti akan kita carikan pendana pengganti gitu. Jadi mekanismenya kita carikan pendana pengganti. Biasanya dalam 1 sampai 7 hari maksimal kita udah dapat pendana pengganti, sehingga dana itu bisa kita kembalikan. Oh, jadi kita tunggu aja sampai ada, dan itu biasanya sampai 7 hari. Maksimal 7 hari. Tapi selama ini 2 sampai 3 hari. Gitu. Bisa cepat mencari. Bisa. Ini luar biasa sekali ya, karena banyak sekali antusias masyarakat tentunya. Alhamdulillah luar biasa. Berapa yang bisa kita dapatkan ya Pak Taufik? Nah, imbal hasil yang bisa kita dapatkan ini sekarang ini setara antara 15 sampai 20%. Tinggal kita nanti pilih, ada yang 15%, ada yang 18%, ada yang 20%. Kita pilihnya seperti kalau mau belanja online aja. Di situ ada proyeknya ada di mana. Oh, oke. Jadi setiap properti itu bisa kita lihat pemilikan, terus juga berapa kira-kira imbal balik yang bisa diberikan kepada kita per tahun, dan akan diberikan tapi setiap bulan saya dengar ya. Ini uniknya, kita berikan imbal hasil ini walaupun kita bilangnya 20 tahun 20% setara setahun, dan ini syariah ya, tapi kita berikan imbal hasilnya ini bulanan. Oke, ini menarik banget Pak Taufik. Tahan dulu Pak, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya hanya di iBreak. Tiap weekend pasti ada aja acara sama temen, dan tuh duit abis nggak tahu buat apa.
temen ada yang ngereferensiin aku untuk ikut dana syariah. Alhamdulillah, aku merasa bisa lebih bermanfaat. Saya ingin bilang terima kasih banyak kepada ibu saya. Ayo Hijrah Finansial. Selalu ada alasan untuk terus berjuang. Seperti mereka yang selalu mengajarkan jika hidup ini tentang pilihan. Untuk menjalankan kewajiban dan menyambung kebaikan. Kini, berdonasi dan membayar zakat lebih mudah di Dana Syariah. Membantu mereka yang membutuhkan dengan menyebarkan kebahagiaan. Dalam setiap kebaikan yang kita berikan, membantu mereka mewujudkan harapan. Menjadikan kita agen perubahan dan kebaikan dengan tanpa ragu, kita terus melaju menuju satu tuju. Untuk mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban dengan setiap kemudahan yang Dana Syariah sediakan. Bersama kita raih keberkahan. Ayo cari berkah di Dana Syariah.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iBreak dan masih saya melanjutkan perbincangan dengan Pak Taufik mengenai danasyariah.id. Ini merupakan sebuah solusi bagi kita masyarakat Indonesia apalagi di tengah pandemi corona dan juga keadaan yang bisa dikatakan ya cukup memprihatinkan ya. Dan Pak Taufik, bagaimana nih caranya supaya kita dan juga pemirsa di rumah bisa menjadi pendana untuk danasyariah.id ini? Ya, caranya sangat mudah sekali. Seperti saya sampaikan tadi, semudah belanja online. Mungkin Agustin juga sudah terbiasa lah ya belanja online. Pertama kita download danasyariah.id dari App Store atau Google Play. Kemudian di situ kita bisa registrasi seperti biasa juga mau belanja online, toko online juga mensyaratkan registrasi, mudah sekali, hanya beberapa klik gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa langsung pilih proyek mana yang mau kita ikut mendanai. Ada tenornya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ada yang imbal hasilnya 15, ada yang 18, 20, terserah kita mau pilih sendiri. Kemudian dana kita masukkan tidak harus besar, bisa 1 juta, bisa 10 juta, bisa 100 juta, bisa 1 miliar. Yang penting 1 juta atau kelipatannya. Nah setelah itu kita cuma tinggal menunggu, setiap bulan kita akan mendapatkan imbal hasil otomatis ke rekening kita. Jadi sudah selesai itu proses. Tinggal begitu aja. Jadi caranya mudah sekali ya? Mudah sekali. Boleh tahu Pak, di sini ada kantornya mungkin ya, para pemirsa yang ingin tahu di mana dan mungkin kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Betul. Jadi kantor kita ada di SCBD, di SCBD Sudirman, ya kawasan yang memang perkantoran di situ. Banyak orang tua-tua kita yang pensiunan ya, yang mungkin beliau khawatir untuk masuk lewat aplikasi, belum terbiasa menggunakan gadget, datang juga. Tapi mungkin di kondisi wabah COVID-19 ini terpaksa beliau-beliau itu tidak bisa hadir. Tapi jangan khawatir, kita ada layanan online dan ada customer service yang bisa dihubungi setiap saat, yang nomornya bisa tercantum di layar kaca ini. Itu setiap saat kita bisa menghubungi customer service dan di situ akan dipandu dari mulai mendaftar, kemudian transfer dan cara menarik uangnya dan seterusnya. Bisa ditanyakan segala macamnya ke customer service kita itu. Jadi tidak perlu hadir karena masanya memang kita dianjurkan untuk lebih baik rumah. Ya melalui online. Tapi pastinya customer service dari Dana Syariah ini sudah siap untuk melayani bagi pemirsa yang ingin mendanai properti melalui danasyariah.id ini. Oke. Dan ada minimal usianya nggak sih Pak? Ya sebetulnya semacam KTP aja karena memang pada saat registrasi kita diwajibkan untuk memfoto ya KTP dan foto selfie kita dengan KTP. Jadi yang sudah punya KTP lah yang bisa itu masuk ya. Tapi ini bisa dilakukan oleh setiap orang ya sebetulnya. Orang tua, anak muda, milenial juga bisa melakukan itu dan pecahannya kan hanya 1 juta, bisa sampai 10 juta, bisa 1 miliar. Jadi orang yang punya 1 juta pun bisa masuk, yang mau ratusan juta juga silahkan gitu. Dan ini menjadi alternatif pendapatan syariah untuk orang-orang tua kita mungkin yang pensiun, yang terpaksa sudah tidak bisa keluar rumah untuk bekerja. Inilah saatnya uang kita lah yang bekerja dan passive income nih ya. Passive income dan syariah. Karena yang namanya mencari rezeki ini kan bukan hanya urusan dunia ya, jadi urusan akhirat juga. Jadi mencari rezeki ini kan juga bagian dari ibadah. Jadi kita harus memastikan bahwa ini skemanya syariah. Apa sih sebenarnya Pak kelebihan skema syariah ini dibanding skema yang lainnya? Ya, pertanyaan bagus. Jadi skema syariah ini sebetulnya menjunjung tinggi etika bisnis yang universal yang sekarang sangat diinginkan oleh semua pelaku bisnis, yaitu azas transparansi. Jadi semuanya terbuka. Kemudian azas adil ya, keadilan bahwa semua yang terlibat di dalam itu hak dan kewajibannya adil gitu, dibuat seadil mungkin. Kemudian juga tidak ada riba. Kemudian tidak ada saling menzolimi. Nah, prinsip-prinsip ini sebetulnya universal dalam hal etika bisnis dan ini semua pebisnis muslim atau non muslim mendambakan etika bisnis seperti ini. Sehingga dana syariah ini walaupun syariah bukan berarti hanya orang muslim yang boleh masuk. Dan ini memang sebagian besar walaupun sebagian besar memang muslim ya karena penduduk Indonesia memang muslim ya. Tapi kurang lebih 15% dari member kita itu non muslim.
Oke, jadi Iya. terbuka untuk siapa aja Terbuka ya. untuk Dan siapa untuk saja. yang mau menitipkan propertinya juga itu terbuka untuk siapa aja. Terbuka juga, asal memenuhi syarat, yang penting bagus, aman ya agunannya, dan kita punya kriteria seleksi karena kita mewakili pemilik dana ini untuk mengamankan ini aman, ini menghasilkan imbal hasil yang tinggi gitu ya, Iya. dan skemanya syariah. Gitu. Dan bentuk propertinya itu pun beragam ya, boleh rumah, boleh ruko, boleh Betul, beragam. kantor, itu Betul. juga building juga bisa ya. Bisa, jadi properti residen yang kita Iya. bilang untuk tempat tinggal, bisa juga properti komersial semacam kantor Yes. atau apartemen atau apa, bisa. Semuanya properti yang penting. Jadi ini bisa merangkul semuanya ya, crowdfunding. Jadi bukan hanya sebagai pendana, tapi bagi pemirsa atau masyarakat Indonesia memiliki properti dan ingin bersama-sama untuk bisa terbuka untuk crowdfunding, bisa menghubungi ke danasyariah.id ya. Bisa, betul. Bisa. Boleh sekali lagi Pak Taufik bisa dikasih tahu ke pemirsa di rumah? Ya, ya. Jadi dalam kondisi sekarang ini memang kita diharuskan banyak di rumah, tidak bisa keluar. Maka dana syariah ini menjadi solusi yang menjawab tantangan ini ya. Jadi orang-orang yang kesulitan bekerja, saudara-saudara kita yang terpaksa tidak bisa mendapatkan hasil karena nggak bisa keluar rumah. Saatnya sekarang uang kita yang bekerja. Jadi danasyariah.id ini bisa dipakai sebagai cara kita untuk memproduktifkan dana kita secara online, tidak perlu keluar rumah, kita transfer dana minimal 1 juta, kita bisa mendapatkan imbal hasil tambahan, dan ini skemanya syariah gitu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ini sangat luar biasa sekali memberikan informasi bagi pemirsa semua di rumah dan menjadi sebuah solusi di tengah pandemi corona ini supaya kita bisa mendapatkan income untuk bisa melanjutkan kehidupan kita tentunya lebih baik lagi ya. Betul. Pak Taufik, terima kasih sudah hadir ke studio, dan pemirsa demikianlah bincang-bincang saya bersama Pak Taufik dari danasyariah.id. Semoga informasi ini bisa berguna bagi kita semua. Saya Agustin, sampai ketemu lagi. Acara ini dipersembahkan oleh